wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah. Alhamdulillahil mun'imi 'ala man ata'ahu wattaba'a ridhah, al-muntaqim mimman khalafahu wa 'asah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Masyarul muslimin wal muslimat, sidang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah pertama-tama kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan rahmatnya pada kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk melaksanakan satu ibadah yang agung, yaitu melaksanakan salat Idul Adha di Musalla Nurul Iman. Salawat dan salam senantiasa semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyelamatkan kita dari dunia kesesatan menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Juga tak lupa salawat dan salam semoga juga tercurahkan kepada para keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, juga kita semua khususnya yang hadir pada kesempatan ini. Amin ya rabbal alamin. Sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Tak lupa kami terus mengajak kepada jamaah semuanya, khususnya kepada diri kami sendiri khatib, agar senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, dan dalam kondisi apapun kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan semua yang diperintah oleh Allah dan menjauhi semua larangannya. Karena hanya takwalah sebaik-baik bekal, sebagaimana firman Allah, wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah engkau semua wahai orang-orang yang punya akal sehat. Ma'asyur muslimin wa zumratal mu'min rahimakumullah. Pada pagi ini di seluruh penjuru dunia dikumandangkan takbir, tahlil, tahmid sebagai bentuk pengagungan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bukan hanya sekedar kumandang dibaca dalam lidah, tetapi hendaknya kita masukkan dalam hati, kita hayatin apa makna daripada takbir itu sendiri. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Apa artinya Allahu akbar? Allahu akbar artinya adalah Allah Maha Besar. Kita setiap hari mengumandangkan takbir dalam salat, Allahu akbar, merupakan bentuk pernyataan kita bahwa yang besar hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sebagai hamba kecil di hadapan Allah. Sepintar apapun kita, sekaya apapun kita, sebanyak apapun jamaah kita, di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada apa-apanya. Hanya Allah yang Maha Besar.
dan juga yang boleh merasa sombong hanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita menghayatin makna takbir, insyaallah akan keluar sifat-sifat sombong, sifat-sifat egoisme dalam diri. Kenapa? Karena yang berhak sombong hanya Allah Subhanahu wa taala. Wal kibriya'u li rabbina sifatun bihi makhsusatun fatajannabanha wattaqi. Kata ulama, sifat takabur itu hanyalah milik Allah. Hanya Allah yang boleh takabur, yang boleh sombong. Kenapa? Karena Allah lah yang memiliki semuanya, memiliki langit, bumi dan seisinya. Termasuk kita semua ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini kami mengajak kepada diri kami sendiri, juga kepada jamaah, mari kita buang jauh-jauh sifat-sifat sombong dalam hati. Ketika ada perasaan sombong dalam hati, terus dalam hati ada atau bisikan, maka harus dilawan. Katakan bahwa yang boleh sombong hanya Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita bersifat tawadhu, rendah hati. Man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawadhu, rendah hati, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Di samping kita juga menghayatin makna daripada takbir yang dikumandangkan, khususnya di Idul Adha ini, insyaallah akan dikumandangkan sampai nanti hari tasyrik tanggal 13 setelah salat asar terakhir. Di samping kita menghayatin makna takbir, maka kita juga perlu mengingat kembali sejarah tentang adanya suatu ibadah yang agung di bulan ini, yaitu ibadah kurban. Apa sejarah apa sejarah yang sampai sekarang kita lakukan ibadah kurban? Mungkin sudah sering disampaikan, tapi kami akan mengulang kembali bahwa sejarah mengatakan ada seorang hamba Allah yang saleh. Seorang hamba Allah yang soleh, daripada ayahnya, ibundanya, bahkan semua anak-anaknya soleh, yaitu namanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Apa artinya soleh? Soleh itu artinya, kalau definisi soleh ialah al-qaim bihuquqillah wa bihuquqi ibadihi. Orang yang menegakkan semua hak-hak kepada Allah dan menegakkan hak-hak kepada manusia, itu namanya soleh. Tidak perlu pakai surban, tidak perlu nunduk, begitu nunduk sangat nunduk. Yang penting semua hak kepada Allah ditunaikan, juga hak kepada manusia ditunaikan. Itu namanya soleh. Ada hamba Allah yang soleh namanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang tentunya kita sudah kenal semuanya bahwa Nabi Allah Ibrahim itu disebut dengan istilah Abul Anbiya. Apa artinya Abul Anbiya? Ayah para nabi. Kenapa mendapat gelar Abul Anbiya? Karena semua keturunannya paling banyak adalah daripada Nabi Allah Ibrahim, termasuk Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Ayyub, Nabi Musa, Nabi Isa, semua adalah keturunan daripada Nabi Allah Ibrahim. Bahkan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sama-sama termasuk keturunan daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang jatuh Ismail. Kenapa sampai begitu Nabi Allah Ibrahim mendapatkan kenikmatan sehingga keturunannya semua dijadikan oleh Allah nabi, menjadi orang-orang yang saleh? Karena memang Nabi Allah Ibrahim selama hidupnya penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan. Cobaan yang paling besar yang terakhir diterima oleh Nabi Allah Ibrahim ialah bahwa Nabi Allah Ibrahim itu ketika memiliki anak yang namanya Ismail, kata Allah dalam Al-Quran, falamma balagha ma'ahu sa'yah qala ya bunayya inni ara fil manam anni adhuka fanzur madza tara. Disebutkan dalam Al-Quran, Nabi Allah Ibrahim mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, ketika itu anaknya sudah remaja, ada yang mengatakan masih umur 7 tahun, ada yang mengatakan ulama umur 13 tahun. Masih sayang-sayangnya seorang ayah kepada anak, tiba-tiba ada datang wahyu dari Allah, mimpi, wahai anakku, aku telah mimpi menyembelih engkau sebagai bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pendapatmu? Apa kata? Ya abatif al-ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Apa kata Nabi Allah Ismail? Wahai ayahku, ya abati, wahai ayahku, if'al, kerjakan apa yang kau perintah oleh Allah.
insyaallah engkau akan mendapati aku seorang hamba yang bersyukur, seorang hamba yang sabar. Ini betul-betul suatu keluarga yang luar biasa. Ayah taat kepada Allah, anak pun juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita ambil daripada hikmah ini? Yang bisa kita ambil ialah sebagai ayah hendaknya mampu mendidik anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Jangan hanya sekedar ayahnya soleh, ayahnya rajin baca Quran, ayahnya rajin ke musalla, tapi juga anak-anaknya kita bentuk menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Tentunya kalau anak laki-laki bisa diajak ke musalla atau ke masjid-masjid ketika sholat berjamaah dalam rangka membentuk anak-anak yang soleh. Ketika itu, setelah Nabi Allah Ibrahim mengatakan kepada anaknya Ismail, wahai anakku, bagaimana pendapatmu? Ini pendapat ini betul-betul luar biasa. Mungkin kalau orang sekarang akan mengatakan lain, mungkin begini, wahai anakku, gimana ya kira-kira kita ikutin nggak perintah Allah ini? Kau mau sembelih, kan begitu? Mungkin kalau sekarang, tapi tidak. Ternyata Ibrahim mengatakan, bagaimana pendapatmu wahai anakku? Artinya Ibrahim sudah taat kepada Allah, tapi Ibrahim juga memberikan kesempatan kepada anaknya untuk berpendapat, termasuk sebagai bentuk ingin menilai kesalahan anaknya. Tapi ternyata apa kata anaknya? Ya abatif alma tu'maru, saat itu ini insyaallah binas sabirin. Luar biasa. Ketika itulah falamma aslama wa tallahul jabin, ketika kedua-duanya sudah sama-sama pasrah kepada Allah, lalu betul-betul dibawalah Ismail Nabi Allah Ibrahim alaihi salam untuk disembelih. Ketika disembelih ternyata pisau tidak mempan untuk memecahkan leher Nabi Allah Ismail alaihi salam. Kenapa? Karena memang Allah tidak ingin mengorbankan Nabi Ismail. Allah hanya ingin menguji bagaimana ketaatan Nabi Allah Ibrahim dan juga putranya Nabi Allah Ismail kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itulah datanglah malaikat Jibril membawa seekor kambing sambil bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dijawablah Nabi Allah Ibrahim, la ilaha illallah wallahu akbar. Berikut ditambah lagi oleh Nabi Ismail, Allahu akbar walillahil hamd. Jadi inilah diantara sejarah kenapa sampai sekarang ada ibadah kurban, bahkan termasuk ibadah ritual haji yang ada di Mekah, termasuk melempar jumrah, termasuk perjalanan sa'i dari Safa ke Marwah, itu semua dalam rangka mengabadikan sejarah Nabiullah Ismail, ketaatan Nabiullah Ibrahim dan keluarganya ketika itu. Dan banyak sekali sejarah-sejarah yang tidak mungkin kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang bisa kami sampaikan, mari kita berusaha dari sekarang meneladani apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dengan cara khususnya nomor satu ialah berusaha mencetak diri pribadi dan juga keluarga, istri, anak-anak menjadi hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah. Semoga kita semua senantiasa diberikan oleh Allah taufik dan hidayah, diberikan kemampuan Allah Subhanahu wa taala mengikuti semua jejak-jejak apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Amin ya rabbal alamin. إن أحسن الكلام كلام الله الملك العلام والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا حبيبنا شفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Pada khutbah yang kedua kami ingin menyampaikan untuk menciptakan anak yang soleh, menciptakan keluarga yang soleh tentunya dengan ilmu dan amal. Kita harus belajar ilmu. Tanpa ilmu pengetahuan maka kita tidak akan sempurna melaksanakan syariat Islam. Tentunya bukan hanya belajar ilmu tapi juga mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Maka dari itu kami mengajak jika ada panggilan majlis taklim di gang-gang, di RT-RT dimanapun berada, hadirilah sebagai bentuk usaha kita menciptakan diri kita dan juga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarat wal musyrikin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma aslih man fi salahihi salahun lil Islam wal muslimin wa ahlik man fi halakihi salahun lil Islam wal muslimin ya dzal jalal wal ikram. Allahumma rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu min at-tamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum.